Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asam folat untuk ibu hamil. Asam folat untuk ibu hamil ya, bukan asam sulfat. Tetapi sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, karena subscribe teman-teman akan memudahkan kita membahas hal-hal keren lainnya. Baik, teman-teman sekalian, saya awali dari apa itu asam folat ya, teman-teman sekalian. Asam folat adalah salah satu jenis vitamin B. Jadi dia adalah salah satu jenis vitamin B, dia sendiri adalah vitamin B9. Jadi bagian atau salah satu jenis vitamin B, dan berguna untuk membantu tubuh memproduksi dan mempertahankan sel-sel baru, sel-sel baru pada tubuh ya teman-teman sekalian ya. Dan ini penting untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan perkembangan janinnya. Jadi memproduksi dan mempertahankan sel-sel baru dan sangat berguna untuk perkembangan janin, sehingga perkembangan janin akan berlangsung baik, terhindar dari kelainan, apalagi kecacatan ya teman-teman sekalian ya. Kita menghindari ada kecacatan pada bayi yang lahir. Baik teman sekalian, lalu apa manfaatnya? Manfaat asam folat detailnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk atau mendukung pembentukan DNA jaringan dan sel darah merah pada janin. DNA ini adalah sel inti ya, pada tubuh manusia, dan ini adalah membawa sifat keturunan dan karakteristik fisik ya dari orang tuanya kepada anaknya. Ini melalui DNA ya teman-teman sekalian ya. Dan itu sekarang juga menjadi alat identifikasi ya. Ini anaknya siapa dan sebagainya, itu menggunakan tes DNA. Dan sel darah merah, nah, sel darah merah ini tentu sangat sangat penting ya bagi pertumbuhan dan perkembangan janin dan eh, manusia pada umumnya. Jadi kekurangan sel darah merah juga akan menyebabkan ada anemia dan sebagainya. Baik teman sekalian, yang kedua adalah mengurangi risiko kelainan tabung saraf pada bayi, kelainan tulang belakang, dan anensipali ya. Jadi ini teman-teman, asam folat manfaatnya yang kedua adalah untuk menyempurnakan, melengkapi ya tentang tulang belakang, saraf pada bayi, dan anensepali. Teman-teman mungkin pernah mendengar anensepali. Ini adalah kelainan pada otak dan tidak adanya tempurung kepala ya pada anak, sehingga anak atau bayi itu kepalanya terlihat sangat kecil ya dan tidak normal. Ini karena tidak ada tempurung otak ya, dan ini disebabkan oleh kekurangan asam folat. Dampak lainnya tentu dia akan menjadi stunting ya, teman sekalian ya. Jadi kekurangan asam folat akan menyebabkan bayi lahir berpotensi sangat tinggi mengalami stunting. Manfaat asam folat yang ketiga adalah menunjang perkembangan otak janin dan menjaga kesehatan otak ibu hamil. Kecerdasan janin dan bayi nanti akan sangat ditentukan oleh ketercukupan asam folat. Nah, ini teman-teman ya, betapa pentingnya asam folat ya untuk jadi ketercukupan asam folat sangat dibutuhkan supaya anak terlahir dengan baik, normal ya, tidak mengalami atau berpotensi stunting. Manfaat asam folat yang keempat adalah mencegah keguguran. Kita tidak ingin ada ibu atau keluarga pasangan usia subur yang menginginkan anak tetapi mengalami keguguran hanya karena kelalaian ya, tidak memberikan asupan asam folat yang cukup sehingga mengalami keguguran. Nah, itu tentu menyedihkan bagi keluarga. Dan detail kelima dari manfaat asam folat adalah mencegah kelainan jantung bawaan pada anak. Jantung yang memompa sirkulasi darah pada tubuh akan mengalami kelainan apabila ibu ketika hamil kekurangan asam folat atau vitamin B. Ya, teman-teman sekalian ya. Kemudian yang keenam adalah manfaatnya adalah menurunkan risiko diabetes gestasional. Jadi risiko ibu kadar gula terlalu tinggi selama hamil atau pada saat hamil. Gestasi ini dimulai dari adanya konsepsi ya, atau pembuahan sampai lahir, ini gestasional. Jadi menghindarkan ibu hamil dari diabetes, intinya gitu ya. Dan karena itu sangat
buruk ya bagi perkembangan janinnya. Baik, teman-teman, yang kedua dan yang ketujuh manfaatnya adalah menurunkan risiko kelahiran prematur 30 atau kurang dari 37 minggu. Jadi bayi lahir prematur tentu sangat rentan, rawan ya terhadap kesehatannya dan keselamatannya ya. Jadi kita upayakan bayi lahir dengan normal, gitu ya. Karena kalau lahir prematur akan membutuhkan upaya yang luar biasa, pendampingan medis, penanganan medis itu ya. Nah, dan itu kita upayakan sejak awal ya. Caranya adalah dengan mengkonsumsi asam folat bagi ibu hamil. Kemudian manfaat asam folat ke-8 adalah mencegah bayi mengalami bibir sumbing. Kasihan ya kalau ada bayi lahir dan bibir sumbing ya. Ini karena orang tuanya tidak memperhatikan asupan asam folat ketika hamil. Jadi kasihan anaknya ya, kasihan eh, janin bayinya, dedeknya gitu. Manfaat asam folat yang ke-9 adalah mencegah kelelahan kronis dan masalah otot. Ini kalau ibu hamil mengalami kelelahan berulang, kronis, sering selalu lelah itu ya, dan ada ketidaknyamanan di otot, tentu akan membuat ibu hamil tidak beraktivitas secara sehat. Ibu hamil ya mungkin makan nggak enak, bau bergerak, rasanya lelah, capek, sehingga ini juga akan membantu atau akan memperburuk ya kondisi perkembangan janin. Yang ke-10 manfaatnya adalah memberikan energi pada ibu hamil. Ibu hamil punya energi yang cukup, bisa beraktivitas secara baik fisik dan mental ya. Lah ini tentu akan membantu perkembangan janin. Jadi asam folat harus dicukupi karena memberikan energi yang luar biasa kepada ibu hamil. Yang sebelas adalah membantu mengobati masalah kesehatan mental. Dengan ketercukupan asam folat bagi ibu hamil, maka ibu hamil akan terus merasa nyaman ya, merasa stabil emosionalnya ya, tidak mengalami mungkin permasalahan-permasalahan ya di kaitan dengan sehat mentalnya. Nah, ini tentu akan mendukung tumbuh kembang bayi sejak dalam kandungan. Itu adalah manfaat asam folat, teman-teman sekalian. Lalu, asam folat didapat dari mana? Salah satunya adalah dari buah-buahan. Pisang, jeruk, atau jeruk lemon itu sangat tinggi asam folat atau vitamin B-nya, khususnya B9 ya. Tapi secara umum vitamin B dan vitamin C itu banyak didapat di buah ini. Ini mudah, dan buah ini mudah didapatkan ya. Kalau di kita Indonesia itu buah semacam ini mudah didapat. Kemudian sayuran hijau seperti bayam, selada, dan brokoli juga merupakan sumber asam folat yang baik untuk dikonsumsi. Banyak kandungan asam folat dan vitamin B lainnya ya, sampai B kompleks, B12 itu banyak di sayuran ini. Kemudian kacang-kacangan ya, seperti kacang kering dan kacang polong, baik dalam bentuk apa dimasak masih secara utuh maupun sudah dengan berbagai varian ya. Kalau kacang kedelai misalnya kan sudah bisa dibikin tahu, tempe dan sebagainya itu ya. Nah, kalau ini apa untuk kacang kering dan sebagainya itu juga dalam bentuk kue dan sebagainya, tapi akan lebih afdol jika apa lebih murni ya teman sekalian ya karena belum melalui proses pemanasan pemasakan. Baik, kemudian asparagus, teman-teman mungkin kalau ibu-ibu hafal ini, asparagus itu adalah jenis sayuran yang biasa dipakai untuk melengkapi sop mungkin ya, sop itu ya, atau mungkin sayur-sayur lain. Ini juga banyak dipakai. Ini vitamin B-nya itu sangat tinggi, bagus sekali untuk ibu hamil. Jamur dan ragi juga termasuk sumber vitamin B yang baik. Jamur ya, entah jamur tiram atau jamur apa itu yang suka ada di pasar itu biasanya dimasak menjadi bahan pokok utama atau dimasak untuk melengkapi masakan lain. Ini juga bagus bagi ibu hamil. Daging sapi atau hati dan ginjal ini juga teman-teman sekalian ini kandungan vitamin B-nya sangat tinggi. Di samping vitamin-vitamin yang lain, tapi vitamin B-nya sangat tinggi di daging sapi, khususnya hati dan ginjal. Baik ya teman-teman sekalian itu mungkin oh ya tentang jus buah lah. Jus itu berarti buah yang sudah diolah ya menjadi jus. Nah ini teman-teman buah-buahan di lingkungan kita di Indonesia itu sangat
banyak dan beragam, yaitu teman-teman bisa mensosialisasikan untuk misalnya kalau dimakan secara utuh kurang enak, mungkin dibuat dalam bentuk jus ya, di jus dulu gitu biar mudah mudah dinikmati, mudah diasup ya dan diasupan dan rasanya mungkin lebih enak lagi. Teman-teman sekalian, itu adalah tadi tentang ini tentang apa sumber-sumber asam folat ya di makanan ya. Dan asam folat teman-teman bisa pula didapatkan di suplemen-suplemen yang banyak beredar di apotek-apotek ya atau di penyalur-penyalur suplemen, tapi lebih afdol apabila ada rekomendasi dari dokter. Nah, sedangkan kekurangan asam folat, tanda-tandanya adalah wajah pucat, kemudian kelelahan ya teman sekalian ya, kelelahan kronis tadi sudah disebutkan, sakit kepala, sulit konsentrasi, kemudian kekurangan energi, lemas, lemah otot, bisa juga menjadi penyebab diare, dan lebih sering kalau kekurangan asam folat, ibu hamil akan sariawan lah. Padahal kalau sariawan dampaknya nanti susah makan, ini kasihan bayi di dalam kandungannya. Kemudian indera perasa kurang optimal dan penurunan berat badan yang di luar kewajaran. Ini ya teman-teman sekalian tanda-tanda kekurangan asam folat. Baik teman-teman sekalian, pada prinsipnya asam folat sangat baik dan menjadi harus dipenuhi ya, harus dipenuhi asupannya oleh ibu hamil dan sumbernya banyak sekali di makanan-makanan yang sudah saya sebutkan di awal. Oke, teman-teman sekalian, wajah pucat, nih saya sampaikan kelelahan kronis, sakit kepala, kemudian sulit konsentrasi, kekurangan energi, kemudian diare, sariawan, indera perasa kurang optimal, dan penurunan berat badan. Ini ya teman-teman sekalian ya, tanda-tanda kekurangan asam folat sudah saya ulangi lagi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat ya dan semakin sehat ibu-ibu hamil di negeri kita sehingga akan terlahir anak-anak yang cerdas, sehat, ya, anak yang kuat dan terhindar dari stunting. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.